Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwiya Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita sudah menyaksikan penyerahan amanah ya kepada pengurus DKM yang baru, yang sekaligus juga menyempurnakan dari amal solehnya selama 3 tahun berlalu. Kita doakan semuanya semoga beliau sebagai ketua takmir masjid atau DKM yang baru, juga seluruh pengurusnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam menyempurnakan amal solehnya sampai selesai masa amanahnya. Kemudian juga semoga Allah mengampuni semua kekurangan-kekurangannya selama ini, dan kita berharap dengan adanya pengukuhan tadi mudah-mudahan Masjid Al-Fajar ini makin makmur ya, karena Allah SWT akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang tidak menginginkan jabatan itu, tetapi Allah memberikannya kepadanya. Satu ketika seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifar menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, angkatlah saya menjadi seorang amir, ya, seorang ketua." Kata Rasulullah, "Innaka dhaifun." Sesungguhnya kamu itu lemah. Ya. "Innakum satahrisun 'alal imarah nadamata yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan berebut dalam urusan kepemimpinan, tapi nanti jadi penyesalan di hari kiamat. Ini, jadi kalau orang yang menginginkan menjadi pemimpin malah tidak boleh diangkat jadi pemimpin. Kalau dalam Islam begitu. Tetapi yang tidak menginginkan, dia kalau dapat amanah tidak boleh menolaknya. Nah, ini yang jadi masalah. Beda dengan kepemimpinan politik ya. Kalau pemimpin politik malah kan berusaha untuk menjadi pemimpin, menghalalkan segala cara kadang ya. Masya Allah. Nah, kita kan bukan pemimpinan politik, inilah kepemimpinan ummah ya, khususnya. Jadi kepemimpinan di masjid ini adalah miniatur daripada kepemimpinan yang sifatnya sifatnya menyeluruh. Maka kalau kita sudah terbiasa menerima kepemimpinan, siapa saja yang diangkat, siapa saja yang ditetapkan menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum, maka selama menegakkan bagi kalian kitabullah, isma'u wa ati'u, maka dengarkan dan taati. Ya. Apabila menyampaikan sesuatu yang di luar ketentuan Allah dan Rasul, fala sama wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'atu fil ma'ruf, ketaatan di dalam kebaikan. Maka mohon kepada seluruh jamaah Masjid Al-Fajar untuk bisa membantu menguatkan para pengurus yang baru ini sebagai pengukuhan tadi. Dengan itu diharapkan mudah-mudahan masjid ini akan memberikan dampak positif, keberkahan, menjadi rahmatan lil alamin, khususnya bagi masyarakat sekitar dan umumnya bagi kaum muslimin. Demikian para ikhwan. Dan untuk selanjutnya, karena saya dapat informasi bahwa ini adalah merupakan yang perdana, nampaknya berarti belum melakukan muhasabah setelah Ramadan. Betul ya? Nah, maka kita coba alihkan dulu, tidak kadia arba'in dulu, kita tunda arba'innya sementara. Kita fokus pada pembahasan muhasabah bulan ba'da Ramadan. Sebab
belum diadakan muhasabah, ini penting agar kita tahu Ramadan kita yang lalu itu sukses apa tidak sih. Nah, kita lihat sekarang. Untuk itu mari kita awali majelis ini dengan membacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, Ramadan telah berlalu, Syawal pun sudah berlalu. Sekarang masuk bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita akan menjemput bulan Dzulhijjah, bulan yang dimana 10 hari pertama oleh Rasulullah SAW dikabarkan itu amalan yang paling baik, yang paling Allah cintai, itu di 10 hari bulan Dzulhijjah, ya. Maka sebelum itu maka kita siapkan dulu supaya Ramadannya mendapatkan kesuksesan atau tidak, kita lihat di dalam kajian pagi ini. Nah, momentum Mas Ramadan kita tahu pada saat itu mustajabnya doa yang berpuasa. Ya, maka bagaimana supaya kita punya kesempatan mendapatkan potensi untuk dikabulkan doa-doa kita? Kalau di bulan Ramadan sebulan penuh kita berpuasa, maka sebulan itu pula kita mendapatkan kesempatan untuk dikabulkan doa-doa kita. Nah, untuk supaya terjaga, maka sekarang hendaklah seringlah berpuasa dan berpuasa sunnah dan berdoa. Ya, mudah-mudahan kemarin semua sempat melaksanakan saum Syawal, ya. Kemudian lisan dan perbuatan yang terjaga selama Ramadan, maka dilanjutkan di luar Ramadan. Biasanya kalau Ramadan kan kita menjaga betul lisan, ya, menjaga perbuatan, jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar. Nah, bulan ini pun tetap harus dijaga. Karena bulan Ramadan adalah bulan pembakaran, bulan penggodogan, bulan pendidikan dan latihan, sedangkan bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Nah, kemudian yang ketiga, meninggalkan kebodohan. Dalam hadis dikatakan malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun ayada'atu ama wasyarbahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, tidak meninggalkan perbuatan kotor dan tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah tidak membutuhkan padanya dalam ia menahan lapar dan dahaganya. Nah, demikian pula saat ini dalam rangka melanjutkan kebiasaan kita, melanjutkan kebaikan kita di bulan Ramadan untuk mencari ilmu, maka hari ini pun kita tetap komitmen untuk terus meningkatkan kesungguhan kita dalam meningkatkan ilmu kita agar dapat meningkatnya iman dan amal soleh. Jadi maraknya kajian di bulan Ramadan hendaknya diteruskan. Alhamdulillah ini sebagai perdana, mudah-mudahan makin semangat, ya, makin makmur sampai di waktu yang akan datang. Kemudian komitmen bangun di waktu sahur. Saya yakin semua kita melaksanakan sahur, ya. Jarang kayaknya yang tidak sahur, ya. Nah, rata-rata sahur lah. Nah, kenapa? Karena tahu dah hadis fa inna sahura fil fa inna fis sahur barokah. Karena sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ini hendaknya dijaga, ya, rutinitas ini untuk sholat malam, ya, untuk sholat malam. Kalau mungkin misalkan dalam seminggu kita misalkan saum Senin Kamis, ya berarti tetap sholat malamnya tiap hari, ya, diusahakan demikian. Kemudian bulan diklat Ramadan menjadi awal peningkatan kualitas iman, ilmu dan amal soleh. Pahala berlipat ganda di bulan Ramadan bisa diraih dengan menjaga keikhlasan optimal dalam berbagai amal soleh, baik itu sholat sunnah, ya, tadarus Al-Quran, banyak sedekah yang tersembunyi dan lain-lain. Lalu kemudian di bulan Ramadan yang mana bulan penuh obat lahir dan batin, di secara lahir disiplin makan dan minum ini menjadi sehat, ya. Pada bulan Ramadan itu latihan disiplin luar biasa, terutama saat menjelang berbuka, betul nggak? Semua pada disiplin, nunggu kan? Nah, itu dilakukan nggak di bulan ini? Kadang-kadang kalau bulan Ramadan, masya Allah, tidak ada momen muslimin yang paling disiplin di seluruh dunia kecuali saat menjelang berbuka, ya nggak? Semuanya kan ditunggu. Nah, kemudian yang kedua, secara batin di bulan Ramadan itu lebih semangat beramal karena memang ada amal jama'i, amal bersama-sama. Maka inilah pentinglah kehidupan berjamaah, ya. Maka kita pun sama, usahakan selalu melakukan amal jama'i, tidak sendiri-sendiri, ya. Jadi kalau saat itu kan amal jama'i seluruh umat Islam yang hari ini jumlahnya 1,91 miliar,
ya. Jadi 1,91 miliar. Itu data bulan November tahun 2020, Pak. Ya. Jadi sampai hari ini saya belum melakukan pengecekan, tapi yang jelas terakhir saya mendapatkan informasi itu adalah tahun 2020 ya, akhir 2020 itu 1,91 miliar. Jadi umat Islam itu ranking kedua dari Kristen. Di dunia itu berarti masih mayoritas Nasrani. 2,38%. 2,38 miliar ya. Jadi umat Islam masih menduduki sekitar 23,5%. Tapi para ahli demografi, ahli kependudukan bahwa memperkirakan tahun 2030 umat Islam itu akan menduduki sepertiga penduduk dunia. Allahu Akbar. Insyaallah ya, mudah-mudahan ini tercapai karena kita melihat memang gejala ini luar biasa di berbagai negara-negara yang notabene mayoritas non muslim, perkembangan umat Islam luar biasa ya. Ya seperti di Bali sendiri. Bali sendiri kan dulu jarang kali masjid, sekarang kurang lebih sekitar 400-an masjid di Bali itu. Jadi luar biasa banyak. Nah, di dunia walaupun secara jumlah umat Islam Indonesia sebenarnya mengalami penurunan. Ada sekitar 82,5% ya. Tetapi itu pun terjadi seleksi ya. Insyaallah mudah-mudahan makin hari makin berkualitas. Kemudian yang 8, zakat fitrah itu untuk menyempurnakan puasa dan memberi makan orang miskin. Maka kita pun harus komitmen terus dengan zakat-zakat yang lain, termasuk komitmen dengan sedekah ya. Jadi jangan pernah berhenti, punya komitmen lah setiap hari atau tiada hari tanpa sedekah. Sedekah di tengah wabah kemarin ya, laksana sedekah sebelum Futuh Mekah, bahwasanya hendaknya kita banyak membantu orang-orang yang memerlukan bantuan ya. Kemudian semangat sholat berjamaah dan hidup berjamaah. Nah biasanya kalau Ramadan sholat berjamaah itu lebih ramai daripada bulan biasa, betul nggak? Di sini berkurang nggak Pak Cecep? Tambah banyak. Alhamdulillah. Sekarang di bulan Syawal, di bulan ini bulan Dzulqa'dah dengan bulan Ramadan kira-kira banyakan mana? Sama, alhamdulillah. Kalau haram luar biasa, itu stabil berarti ya. Ya, masya Allah. Itu yang kita harapkan. Adanya stabilitas, ya, keimanan kita tidak mengalami penurunan. Nah, kemudian ini hikmah Idul Fitri. Ada 3 kalimat di saat takbir itu kita katakan. Pertama Allahu Akbar, yang kedua la ilaha illallah, yang ketiga walillahil hamd. Nah, dalam kalimat Allahu Akbar mengandung satu makna yang luar biasa, bahwa disitulah kita menyatakan keagungan Allah, kemahabesaran Allah, dan kerendahan, kehinaan, dan kecilnya manusia di hadapan Allah SWT. Maka dengan kalimat Allahu Akbar semestinya mampu merontokkan segala bentuk kesombongan, kearogansi, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Maka kembalikan, Allah yang maha besar ya. Maka hendaknya dengan ini tidak ada lagi kesombongan dalam hati kita, tidak ada lagi arogansi ya, tidak ada lagi merasakan lebih baik daripada yang lain. Udah, karena hanya Allah yang maha besar. Jadi kehinaan, kerasa hina dan dina itu di hadapan Allah SWT. Yang kedua kalimat la ilaha illallah, ini kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Jadi dengan kalimat ini kita lantunkan di saat takbir, mestinya mampu menumbuhkan tauhid, menguatkan tauhid, dan menghilangkan segala bentuk kesyirikan sekecil apapun. Tidak boleh ada kesyirikan sekecil apapun dalam hati kita, karena syirik ini bahaya paling besar. Maka disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar ya. Bahkan akbarul kabair, dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar itu adalah syirik. Maka Allah mengharamkan orang syirik itu masuk surga. Innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang musyrik itu Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan Allah akan menetapkan dia dalam neraka. Jadi orang musyrik itu haram masuk surga, wajib masuk neraka. Maka tidak boleh ada kesyirikan sekecil apapun ya. Nah, kemudian kalimat walillahil hamd, dan bagi Allah lah segala puji. Puji yang mana? Ada para ulama menetapkan ada 4 puji itu. Pertama adalah puji qadim alal qadim.
Maksudnya Allah memuji kepada Allah. Di Al-Qur'an innallaha alimun hakim, ya, innallaha azizun hakim misalkan. Itu adalah merupakan Allah memuji pada dirinya. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, itu Allah memuji dirinya. Kemudian yang kedua, qadim alal hadis. Ya, qadim alal hadis. Allah memuji kepada makhluk. Contoh dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Tuh, Allah memuji kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadis alal qadim. Kita memuji kepada Allah. Contoh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memuji kepadanya. Wa nasta'inuhu, kami memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, kami mohon ampun kepadanya. Tuh, jadi itulah kita memuji kepada Allah. Yang keempat, hadis alal hadis. Artinya pujian di antara kita. Bolehkah kita saling memuji? Boleh. Lebih bagus saling memuji daripada saling mencela. Ya enggak? Tapi masalahnya orang yang dipuji jangan lupa diri. Nah, misalkan, Masya Allah masa kepemimpinan Pak Cecep kemarin, luar biasa. Kata Pak Cecep, siapa dulu saya? Nah, itu tidak boleh ya. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Dan kita tidak punya daya dan tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Nah, inilah makna kalimat walillahil hamd. Maka jangan gila pujian, jangan gila sanjungan. Justru ketika ada orang yang memuji dan sanjungan, kita beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai hati kita berubah dari ikhlas menjadi ria, dari rendah hati menjadi sombong karena pujian manusia. Masya Allah ya. Ini para ikhwan. Nah, kemudian Rasulullah memberikan kewaspadaan kepada kita dengan sabdanya ini. Rogim anfu rajulin, ya, celaka seseorang zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika disebut namaku tidak menyebut, tidak bersolawat kepadanya. Maka kalau kita mendengar kata nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebut Muhammad yang tukang bubur nggak usah salawat. Ya. Yang dimaksud kalau Muhammadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warogima'an furujulin, dan celaka seseorang dahula alaihi Ramadan, masuk padanya bulan Ramadan, sumbang salaho, kemudian Ramadan meninggalkannya qabla ayyughfara lahu, sebelum Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini yang rugi. Kenapa? Karena saat Ramadan tidak mengoptimalkan, di mana bulan itu bulan keberkahan, bulan penuh pahala, bulan banyak keutamaan, tapi kita menyia-nyiakannya. Oh, Masya Allah. Maka disinilah harus disadari. Rasul saya menyebutkan celaka. Ini sebenarnya malaikat Jibril menyebutkan demikian, tapi kemudian Rasul menyebutkan amin, amin sampai mengaminkan. Ya. Kemudian warogima'an furujulin, dan celaka seseorang adroka indahu abawahul kibar. Ya. Ia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan sudah lanjut usia. Tapi falam yudkhilahul jannah, tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Momentum emas ketika orang tua kita sudah dalam keadaan lanjut, tapi kita tidak berbakti kepadanya, lalu ia meninggal orang tuanya sebelum anaknya berbakti pada orang tuanya, maka ia telah menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Maka celaka orang yang mendapatkan orang tuanya sudah dalam keadaan lanjut, tetapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka Allah tidak masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Ini makanya para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu sekalian yang masih punya orang tua, hendaklah berbakti kepada orang tua. Ya. Ingatlah selalu bahwa saat mereka merawat kita di lagi kecil, saat mereka disibukkan, direpotkan oleh kita, ingat selalu tuh. Ya, Masya Allah. Insya Allah dengan itu maka kita pun akan dengan lapang kita merawat orang tua, kita berbakti pada orang tua itu akan merasakan nikmat. Nah, kemudian nih ada 4 hal yang akan ditanya oleh Allah. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis sebutkan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala, sehingga akan ditanya. Ya, an umri, tentang umurnya. Fi ma'afnahu, pada apa dia habiskan umurnya itu.
hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, seumur hidup kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kamu produktivitaskan, mengefektifkan umur kalian? Itu akan ditanya. Apakah selama ini banyak dipakai sia-sia atau pakai amal salah atau amal soleh, itu semuanya akan ditanya di dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran orang itu akan memandang amal soleh, amal-amalnya, baik amal soleh ataupun amal salah, itu sejauh mata memandang. Nanti catatan hidup setiap orang akan seperti sejauh mata memandang, masya Allah. Yang nggak bisa bayangkan bagaimana rincinya itu amal-amal kita, sampai disebutkan dalam Al-Quran, la saghirah wala kabirah, tidak kecil tidak besar, semua ditampakkan di situ, ya. Sampai yang terlintas di pikiran kita, yang ada di benak hati kita, ya, yang tersembunyi dan yang terang-terangan, itu semuanya ditampakkan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, nanti ada yang masih tertulis, ada yang sudah ditipek. Nah, itu. Ya, ada tapi bekasnya, tapi ditipek gitu. Artinya tidak akan lagi dihitung oleh Allah. Tapi yang tidak ditipek itulah yang akan dihitung. Disinilah perlunya banyak istighfar. Ya, karena mungkin setiap saat kita banyak berbuat dosa, banyaklah beristighfar. Kemudian yang kedua, wan ilmi, tentang ilmunya. Ilmu sudah sering kita dapatkan. Di Masjid Al-Fajar ini, ya, banyak khatib yang sudah menyampaikan khutbahnya, banyak ustadz yang sudah menyampaikan ceramahnya, ya, banyak mubalik sudah menyampaikan tausiahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga terus dilakukan. Kita pun mengkaji hadis, kita membaca Al-Quran. Itu semua jadi ilmu. Dan setiap ilmu yang masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu akan ditanya dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kamu mengamalkannya. Masya Allah. Aduh, kalau gitu mau nggak usah cari ilmu aja ya. Salah juga. Tidak cari ilmu juga dosa, ya. Nah, justru dengan mencari ilmu lah kita dimudahkan Allah ke surga. Sesuai dengan hadis kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersegera ke tempat kajian ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Oh, masya Allah. Mau masuk surga enggak? Mau mati apa enggak? Oh, masuk surganya mau, matinya kagak mau. Gitu. Ya, nah ini jadi tentang umur, tentang ilmu. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana kita mendapatkan harta itu? Tuh. Ingat, 1 rupiah yang kita dapatkan bukan dari harta yang halal, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan Rasul bersabda, man nabata lahmuhu minas suht an-naru aula biha. Barang siapa yang makanannya atau dagingnya tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Tuh, masya Allah. Jadi hati-hati. Kalau kita pernah memakan sesuatu yang haram, apakah itu dengan dari gaji yang dimaaf, dari laporan yang dimaaf, gitu ya, atau hasil penipuan, atau kita jualan mengurangi timbangan, ya, mengurangi ukuran dengan manipulasi dan sebagainya, itu semua menjadi harta haram, lalu menjadi daging dalam diri kita. Maka Rasul menyebutkan tadi, barang siapa yang dagingnya tumbuh dari perkara yang haram, an-naru aula biha, neraka itu lebih pantas baginya. Jadi surga tidak mau menerima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, kalau tidak menerima sesuatu yang tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau ada barang haram dalam diri kita, maka surga menolaknya. Tuh, maka harus dibersihkan. Waduh, gimana Ustaz? Saya dari dulu saya sering korupsi, misalkan. Saya sering kalau dagang ngurangi timbangan, kalau jual beli melakukan penipuan, ya, dan sebagainya. Maka ada saatnya untuk bertobat. Maka dengan bertobat yang sungguh-sungguh, lalu memperbanyak amal soleh, itulah harapan kita, sehingga Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga tidak ada lagi yang diharamkan Allah. Kalau kita bertobat kepada Allah, insya Allah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, walaupun dunia ini penuh dengan dosa kita, tapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan permohonan kita. Tuh, insya Allah. Jadi jangan pernah putus asa. Wala tayassum mir ruhillah. Janganlah kita putus asa dari rahmat Allah. Nah, jadi min ainak tasabahu, dari mana kita mendapatkannya? Nah, yang kedua, kita dapatkan dari halal, misalkan yakin dijamin halnya, tapi wa bima anfaqahu, pada apa ia belanjakan. Mengeluarkannya pun akan ditanya di hadapan Allah.
Jangan merasa aman. Wah, yang penting kan sudah halal, terserah saya mau digunakan apa saja. Iya silakan, terserah kamu. Tapi nanti juga terserah Allah kamu dimasukkan surga atau neraka. Iya kan? Terserah Allah kan? Kalau kita mengatakan terserah saya, ya silakan terserah kalian. Tapi Allah pun maha kuasa untuk masukkan kamu ke dalam surga atau neraka. Terserah Allah. Kalau ternyata menurut Allah, oh kamu memang tidak pantas ada barang haram, atau misalkan tadi diberikan sesuatu yang mubazir, ya, padahal 1 rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan menyelamatkan kita nanti dari penuh. Satu rupiah yang kita keluarkan bukan pada jalan Allah akan menjadi malapetaka bagi kita. Wah, ini para ikhwan, maka hati-hati ya. Nah, kemudian yang keempat, anjismihi, tentang jasadnya, anggota tubuhnya, bima ablahu, pada apa dia gunakan, tangan, ya, kaki, mata, telinga, semua akan ditanya oleh Allah SWT. Lintasan hati, ya, apa yang ada dalam benak kita semuanya akan ditanya di hadapan Allah. Jangan pernah kita merasa aman. Nah, jadi makanya hendaknya seorang mukmin itu antara roja dan khauf. Roja, berharap ampunan Allah, berharap pertolongan Allah, ya, dan khauf, rasa takut akan mendapatkan siksa Allah. Hendaknya ada dalam dirinya senantiasa seimbang. Nah, kemudian merawat amal Ramadan gimana? Pertama, sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid, istiqomah, ya, istiqomah. Jangan sampai kita melalaikan sholat berjamaah. Kemudian saum wajib, ya, saum 6 hari di bulan Syawal sudah lewat. Kemudian saum sunnah lainnya masih punya kesempatan, ya, baik 3 hari dalam sebulan, Senin Kamis atau saum Daud, silakan. Qiyamul Ramadan lanjutkan dengan sholat tahajud di luar Ramadan. Tadarus Al-Quran, hendaklah kita punya komitmen tiada hari tanpa baca Al-Quran, sehingga kalau bisa one day one juz, ya. Waduh, tidak bisa 1 hari 1 juz. 1 juz itu Pak hanya 20 halaman atau 10 lembar. Kalau kita baca setiap sholat, selesai sholat 2 lembar, selesai 1 juz, ya, Masya Allah. Waduh, saya nggak bisa Ustadz, setengah juz saja. Ya silakan setengah juz, berarti 5 lembar, ya, 5 lembar. Berarti setiap selesai sholat 1 lembar. Wah, tidak bisa juga, ya, tidak bisa. Ya sudah, bolehlah satu halaman, ya, 1 halaman. Tidak bisa juga setengah halaman, tidak bisa juga 1 ayat, nggak bisa juga 1 ayat, 1 huruf atau 3 huruf, ya. Contoh misalkan alif lam mim, udah 3 huruf itu kita baca, kata Rasulullah SAW, diberikan 30 kebaikan. Coba, subhanallah. Hanya baca itu saja Pak Cecep. Kita mau berangkat ke kantor nih. Nah, Pak siapa? Arsani, ya, Sairani. Nah, misalkan Bapak mau berangkat ke pekerjaan, nggak sempat sama sekali, sibuk banget, buka mushaf Quran, baca alif lam ro, udah tutup kan, 1 ayat kan, dan 3 huruf, itu dapat pahala 30 kebaikan. Masya Allah. Kalau itu saja tidak bisa, nih, kalau itu tidak bisa, tanyakan kepada hati kita, tanyakan kepada Allah, ada apa di hati kita. Bila perlu minta kepada Allah, ganti hati kita dengan hati seorang mukmin. Aneh kan? Coba, sesibuk apapun manusia, Allah sudah maha adil memberikan kesempatan kepada kita 24 jam itu untuk semua aktivitas, termasuk untuk membaca Al-Quran. Siap ya? Komitmen tiada hari tanpa baca Quran? Ya, insyaallah, alhamdulillah. Nah, kemudian sedekah, rajinlah sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Kalau di bulan Ramadan Rasul laksana angin yang berdesir, maka kita pun sekarang terus sehari sedekah, tiap hari sedekah. Ya, Masya Allah. Menjaga lisan perbuatan, ya, istiqomah dalam kebenaran, pengendalian diri, menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain, segera bertobat, beramal prestatif dan lain-lain. Nah, inilah antisipasi penyesalan. Dalam surah Al-Munafikun Allah berfirman, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayati adakumul maut, sebelum datang pada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, ya Allah, laula akhartani, sekiranya kau mundurkan sedikit saja, ila ajalin qarib, pada ajalku ini, sebentar saja ya Allah, turunkan, mundurkan saja, apakah 1 menit atau 1 jam, kan ya. Fa sadaqu aku minas solihin, niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Masya Allah. Dan termasuk orang-orang yang soleh. Ini sebuah penyesalan di akhir hayat, Pak. Ada manfaatnya nggak?
Tidak ada sama sekali. Karena tidak mungkin Allah mengundurkan ajalnya. Ya, mengundurkan ajal seseorang tidak mungkin. Jadi idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila idza jaa ajaluhum, apabila Allah telah mendatangkan ajalnya bagi mereka, tidak dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jadi sudah tetap. Nah, itu penyesalan di akhir hayat. Yang kedua, penyesalan di dalam neraka. Ini mengerikan lagi. Surat Fatir ya, ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuh. Mereka berteriak dalam neraka, "Ya Allah, akhrijna, keluarkan kami. Keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Kami tidak akan beramal, tidak akan berbuat seperti yang telah kami amalkan." Ini penyesalan yang luar biasa. Ini pun tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena tidak mungkin seorang dikembalikan ke dunia, ya. Nah, ini maka hendaknya ini target Ramadan diperhatikan, takwa, syukur dan istiqomah dalam kebenaran. Nah, ciri orang bertakwa seperti ini sudah sering dibahas dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, ya. Di surat Ali Imran ini tentang orang bertakwa itu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, menahan marah, memaafkan manusia, dan bila berbuat maksiat segera bertobat. Kemudian buah ketakwaannya ini diberikan garis pemisah sehingga pandai memilah dan memilih. Kemudian diberikan jalan keluar atau solusi, ya. Orang bertakwa tidak akrab dengan susah, tidak sering pusing dan tidak bertemu bingung. Diberikan rezeki yang tidak terduga. Tuh, Masya Allah. Di mana saja ada rezekinya. Dicukupkan kehidupannya, dimudahkan urusannya, dihapuskan keburukannya, diberikan pahala yang besar. Nah, ciri-ciri kemudian yang kedua, syukur. Nah, ciri-ciri orang bersyukur menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Menggunakan mata sesuai dengan kehendak Allah, menggunakan harta sesuai dengan kehendak Allah, menggunakan ilmu sesuai dengan kehendak Allah. Selalu qanaah dan ridho atas pembagian Allah. Rasul bersabda, "Wardo bima qasamalulaka takun agnanas." Ridholah kamu dengan pembagian Allah kepadamu, niscaya kamu akan jadi orang yang paling kaya di antara manusia. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang hartanya berlimpah ruah, tapi orang yang ridho atas pembagian Allah kepadanya. Selalu berusaha untuk berbagi kepada sesama, ya. Berbagi terus. Nah, buah syukur tadi ditambah nikmatnya, dibebaskan dari siksa Allah di dunia dan di akhirat. Nah, terakhir adalah istiqomah. Ciri-ciri istiqomah adalah meyakini dekatnya Allah bersamanya. Selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan lapang dan sempit, saat berdiri, duduk dan berbaring. Senantiasa memenuhi semua panggilan Allah, selalu menjaga keimanannya kepada Allah. Buahnya apa? Kalau istiqomah, pertama malaikat berpihak kepada yang istiqomah. Jadi malaikat berpihak kepada kita kalau kita istiqomah. Tidak takut dengan urusan dunia, tidak sedih menghadapi hari akhirat. Masya Allah. Bergembira dengan berita surga, selalu berdakwah kepada jalan Allah, membalas keburukan dengan kebaikan, memiliki kesabaran dan pribadi yang agung. Ini bisa dilihat di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 35. Ya. Nah, kiat-kiat istiqomah, pertama, senantiasa berusaha sholat di awal waktu dengan berjamaah, menghayati doa dalam surat Al-Fatihah, ya, dan doa lainnya, menghayati kalimat syahadatain, membaca dan mengkaji ayat Quran, mengkaji sirah nabawiyah dan kisah-kisah orang solih sebagai uswah istiqomah. Senantiasa menghadiri majelis taklim seperti ini, bergaul dengan orang solih, konsisten menjalankan syariat Islam, banyak berdoa pada Allah agar diberi istiqomah, berarti menghadapi tantangan, senantiasa taat, tertib dan disiplin dalam hidup berjamaah. Hidup berjamaah berarti hidup terpimpin dengan imam. Kemudian inilah buahnya. Dengan istiqomah Allah dekatkan pertolongannya. Jadi dekat sekali pertolongan Allah, ya. Kemudian tidak ada rasa takut dan khawatir selain kepada siksa Allah, meraih kenikmatan abadi yakni al-jannah, mendapat perlindungan Allah di dunia dan akhirat, dan memperoleh segala yang diinginkan. Wallahu alam bissawab. Demikian para ikhwan, mohon maaf agak mundur sedikit, ya. Ya, enggak apa-apa ya, bukan korupsi saya. Karena tadi dipakai untuk ini. Baik, bila ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Ada? Ada pertanyaan? Oh, silakan Pak. Ya. 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 Kalau dia meninggal tuh masuk neraka atau bisa masuk surga. Bukan salah dia karena dia belum tersentuh oleh ilmu agama. Ya. Di daerah
Baik. Ya. Ya, assalamualaikum. Jadi pertanyaannya Pak, bagaimana nasib orang-orang yang ada di pedalaman, di pelosok-pelosok yang tidak tersentuh dengan dakwah, tidak tersentuh dengan teknologi, ya? Apakah mereka nanti ketika pulang kepada Allah akan disiksa atau tidak? Nah, kalau kita mengira-ngira kan tidak benar juga, ya. Maka kita kembalikan. Pertama, di dalam Al-Quran banyak kalimat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah Allah akan mendatangkan siksa pada satu kaum kecuali Allah datangkan dulu seorang rasul. Seorang rasul. Artinya rasul dalam ini para pemberi peringatan, para penyampai kebenaran, ya. Itulah datangkan dulu, baru Allah datangkan siksa kalau mereka tidak mentaatinya. Satu. Yang kedua, tentang keberadaan mereka hari ini, kalau dalam kondisi seperti sekarang, termasuk yang jadi tanggung jawab itu para ustadz, para mubalik, para dai yang tidak menyampaikan pada mereka, itu akan dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Makanya mohon maaf, saya sering sampaikan banyak ustadz yang siap menghadapi tentengan tapi tak siap menghadapi tantangan. Ya. Betul kan? Kalau menghadapi tentengan selalu siap, tapi menghadapi tantangan boro-boro gitu. Contohnya apa? Mereka yang datang di pelosok-pelosok, ya. Saya pernah satu saat masuk ke pelosok di Kalimantan Barat. Ada seorang ustadz di situ, masya Allah, ya. Qadarullah, ternyata di rumahnya itu ada gambar seorang tokoh Islam di Indonesia ini. Qadarullah, saya punya kartu namanya. Ustadz, maaf, apa itu yang dimaksud nih? Oh iya, Ustadz kenal. Oh, lu sudah makan bersama saya dengannya gitu ya, dengan tokoh itu. Oh, masya Allah. Nah, terus Ustadz di sini udah lama, sudah mendirikan pesantren mu'alaf, Pak. Karena ada 5.000 orang Dayak yang masuk Islam. Maka dia berada di situ. Dia bikin pesantren mu'alaf. Di dalamnya kesantrinya sedikit. Jadi kalau pas waktunya pengajian itu bisanya mingguan atau bulanan. Nah, kemudian saya tanya, bisa nggak saya ketemu para mu'alaf itu? Bisa Ustadz, katanya. Terus kira-kira berapa yang bisa dikumpulkan? Ya kurang lebih 1.500 lah saya sanggup kumpulkan. Gitu. Wah, subhanallah sayang, luar biasa. Nah, terus dia nanya, Ustadz berapa lama di sini? Saya ada waktu 3 hari. Saya sudah tinggal 3 hari siksanya di Kalimantan Barat. Waduh, nggak bisa Ustadz kalau 3 hari. Loh, kenapa? Gitu. Saya perlu waktu 1 pekan. Kok lama amat saya nunggunya? Ya kan saya jalan kaki Ustadz, katanya. Masya Allah. Nggak ada kendaraan Pak. Jalan kaki dia melosok-pelosok ya ke gunung-gunung itu menyampaikan pengajian tanggal gitu. Jadi gitu. Sampai seperti itu. Nah, inilah ustadz-ustadz yang luar biasa. Sesungguhnya saya tidak apa-apanya dibandingkan dengan dia. Yakin di hadapan Allah dia lebih mulia. Kenapa? Kita di masyarakat di perkotaan lebih banyak menghadapi tantangan daripada tantangan. Sedangkan mereka lebih banyak menghadapi tantangan daripada tantangan. Tuh, masya Allah. Nah ini contohnya, ya. Jadi luar biasa. Maka menjadi tanggung jawab para ustadz, para dai untuk masuk pelosok-pelosok. Maka kemarin, alhamdulillah safari Syawal saya tidak pulang kampung Pak. Yang lain para mudik, udahlah Bismillah kita safari aja. Safari Syawal ini memanfaatkan momentum silaturahim. Berangkat saya ke Jawa Timur, ke Bali, terus ke Lombok, dan subhanallah luar biasa. Nyata betul sampai di pelosok-pelosok itu banyak sekali yang belum tersentuh. Seperti yang saya sampaikan tadi. Siapa yang jadi tanggung jawab? Para dai jadi tanggung jawab. Kalau dia sudah melakukannya, insya Allah Allah akan menghitungnya. Tapi kalau dia tidak pernah punya peduli kepada orang-orang di pelosok, nah ini yang jadi masalah. Akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kamu punya peduli kepada umat manusia yang mereka di pelosok-pelosok. Kalau sudah disampaikan dakwah, artinya kita sudah mendapatkan perhitungan bahwa kita punya peduli. Tapi kalau belum pernah sama sekali, maka perlu menjadikan atau perlu membagi tugas, ya. Nah, ini masya Allah. Termasuk dalam waktu dekat, ya, insya Allah akhir bulan Dzulhijjah ini kami mohon doa. Kami akan nyantuni saudara-saudara kami di Filipina, ya. Jadi Mindanao itu jauh sekali dari Manila, Pak. Kurang lebih sekitar 900-an kilometer. 1000 kilometer. 1050 kilometer dari Manila ke Mindanao. Nah, ini kalau ada yang mau ikut boleh, ya. Ya.
Kalau ada yang ikut, saya insya Allah berangkat antara 23 atau 24 bulan ini, ya, sampai nanti menjelang Idul Adha. Ya, kalau bapak-bapak di sini ada yang mau ikut, boleh daftar. Ya, syaratnya satu, apa? Bayar ongkos masing-masing. Berapa sih ongkosnya? Saya main hitung, paling murah nih, paling murah untuk PP, ya, 13,5 juta, paling murah. Ya. Yang paling mahal harus siap kurang 25 juta. Ya. Paling mahal itu artinya segala fasilitas yang lux gitu ya. Yang paling murah yang ekonomi semuanya. Nah, jadi itu adapun tentang mat, di hadapan Allah nanti, wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah berfirman di surat Al-Baqarah 134, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Biarlah umat yang terdahulu yang telah lewat, termasuk orang-orang tua kita mungkin yang dulu belum tahu Islam, orang tua kita yang belum tahu tentang Islam yang benar, misalkan, kita tidak akan ditanya oleh Allah. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya apa yang dia perbuat dan bagimu apa yang kamu perbuat. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan ditanya oleh Allah SWT tentang perbuatan mereka. Oleh karena itulah tidak perlu pusing-pusing, ya. Tapi yang penting sejauh mana kita sudah punya andil, udah itu yang kita lakukan, ya. Termasuk menolong saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tadi. Wallah misal. Ada lagi? Cukup. Baik, kalau tidak ada cuman sekian. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan pengurus yang baru makin semangat, ya, makin dikuatkan Allah sehingga bisa menyempurnakan semua amal solehnya dalam melaksanakan amanah ini, dan semua kita siap membantunya. Siap ya? Ya, alhamdulillah. Tuh, sudah siap ya? Dibantu oleh semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada masjid ini dan jamaahnya, dan kita tetap komitmen untuk istiqomah dalam kebenaran sampai pulang dalam husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi sa'um bi wala fis samai wa samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi sa'um bi wala fis samai wa samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi sa'um bi wala fis samai wa samil alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba